Dan saat ini kami sudah bergabung atau mendapatkan lagi narasumber bergabung secara daring, Sir Hari Darsono, desainer adibusana legendaris dari Indonesia. Ini salah seorang warga negara Indonesia yang memang mendapatkan gelar Sir dari Kerajaan Inggris. Mas Hari, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Selamat dengan Bayu di sini, Mas Hari. Bayu, selamat ya, pagi. Mas Hari, cerita kenapa Anda bisa dapat gelar Sir ini dari Inggris? Saya meninggalkan Indonesia tahun 58 dan tinggal di Paris dengan Pak Dita. Ya. 14 tahun, kemudian sampai punya sertifikat, lalu meneruskan pendidikan saya di Oxford. Tapi di Paris saya sudah kenal dengan neneknya Putri Diana yang pemain opera, di mana saya dianggap anak asuh dan membuat kostum-kostum opera sampai selama saya di Paris, sampai saya di Inggris dan sampai beliau wafat. Dan itu ternyata neneknya Putri Diana, jadi saya kenal baik dengan Lady Diana sebelum dilamar Pangeran Charles sebagai putra mahkota. Nah, saya dibesarkan di situ, tapi saya mempunyai kebiasaan setiap hari Minggu saya mengumpulkan orang-orang yang mempunyai gangguan mental. Ya. Ada yang di jalan-jalan, ada yang di tempat-tempat umum seperti di pub, tempat minum, ada lagi yang di rumah-rumah mereka, dan itu saya kumpulkan, saya bawa teman-teman di gereja di kampus, di mana ada aula besar, ya memang di situ banyak ada aulanya, saya bisa mengumpulkan dan memberi makan, sekaligus saya mengadakan terapi. Ya, terapinya melalui psikologi, art sama desain dan juga musik, sehingga itu berjalan terus sampai ke Indonesia. Jadi saya mendirikan Hari Darsono Foundation tahun 79 di kota Oxford, sampai sekarang masih terus aktif. Dan kegiatan saya itu dipantau oleh banyak keluarga bangsawan seperti Ponsonby, Sir Henry Philipson, Lady Martha Ford, dan banyak lagi, dan mereka mungkin mencatat, kemudian mereka membawa saya ke London, dan seterusnya akhirnya saya menerima itu gelar itu, gelar. Dan dua medali dari Kerajaan Inggris. Begitu. Tapi dua anugerah penghargaan dari dua Presiden Republik Indonesia juga sebagai peloporan. Ya, saya rasa kalau itu kita udah pernah dengar, tapi cerita Anda mendapatkan Sir ini mungkin banyak yang belum tahu. Satu lagi yang kita juga belum tahu, atau mungkin sedikit orang yang tahu, kalaupun ya begitu, bahwa seorang Hari Darsono ini juga adalah, mudah-mudahan saya benar menyebutnya Mas Hari ya, perancang busana Kerajaan Inggris, terutama untuk Lady Di. Benar ya Mas Hari saya menyebutnya begitu? Saya bukan perancang busana, tapi perancang adibusana. Jadi perancang adibusana. Yang satu-satu ya. Itu sebelum membuat Putri Diana pakaian, juga membuat pakaiannya Sri Ratu Sirikit dari Thailand. Jadi dalam awal dengan Ratu. Lalu beberapa keluarga bangsawan Inggris yang ada tinggal di Prancis, yang tinggal di kota Paris, dan juga yang tinggal di Inggris. Dan akhirnya membuat pakaian Putri Diana, Spencer, dan para bangsawan lainnya. Begitu. Nah, di titik-titik inilah kemudian maka kami menghubungi Mas Hari, karena pun begitu berarti kan Mas Hari entah bagaimana mungkin sempat kontak dengan keluarga kerajaan Inggris terutama, dan mungkin mengetahui bagaimana Kerajaan Inggris ini menjaga kerajaan itu tetap pada situasi yang kemudian tadi disebutkan oleh beberapa narasumber ketika breaking news kami hadirkan, tetap terjaga kehormatannya, tetap bisa eksis di tengah banyaknya kerajaan di dunia, di negara-negara lain yang sudah sebutlah tidak ada begitu karena digantikan dengan pemerintahan republik dan lain-lain. Mas Hari punya cerita selama
beberapa kemungkinan atau beberapa kesempatan bekerja sama dengan kerajaan Inggris ini terutama, Mas Ari? Ya, jadi saya tadi juga diinterview oleh TV dari luar negeri, oleh 2 TV dari luar negeri, Ya. juga hal yang sama. Tapi memang kita lihat bahwa sejak zaman dulu kita semua tahu bahwa sejak sebelum Masehi, sebelum Nabi Daud, itu di kerajaan manapun selalu ada fiksi. Fiksi itu lumrah karena itu sudah satu paket dengan kehidupan dan karakter manusia. Ya. Di mana saja. Lalu dengan adanya kerajaan Inggris melepas salah satu kerajaannya, yaitu kerajaan Scotland, dan Anda tahu sekarang punya perdana menteri sendiri, Tuh. Scotland, tapi tetap dalam ikatan sama seperti kita dengan Keraton Surakarta, Keraton Kesunanan di Cirebon, Ya. sama, dan kita masih tetap dalam ikatan Republik atau NKRI. Sama juga di Inggris, ya, walaupun ada friksi, dan juga dengan mangkatnya Sri Ratu Elizabeth II dan naik tahtanya King Charles yang ketiga, Ya. banyak sekali pro dan kontra di medsos maupun di media-media konvensional di luar negeri, di Indonesia juga. Dan memang banyak sekali sindiran dan sebagainya. Tapi kerajaan Inggris merupakan satu tradisi yang perlu disuri tauladani. Jadi kita lihat sosok almarhumah Ratu Elizabeth II itu hantamannya luar biasa, dan dia membawa pembaharuan di dalam sistem monarki Inggris. Ya. Yaitu sistem monarki parlementer. Lalu kemudian kita lihat bahwa ada konflik yang cukup berat dan berkepanjangan dengan Northern Ireland. Ya. Dan dia. Nah, tapi itu tetap berjalan. Akhirnya saya tetap optimis bahwa masa depan ini, apa yang dihadapi oleh King Charles yang ketiga, Raja Charles yang ketiga ini beda sekali dengan almarhumah ibundanya, karena zamannya sudah beda. Ya. Beda sekali. Yang saya tadi sebut sebagai suri toladan yang harus ditoladani oleh semua orang mungkin, khususnya oleh Raja Charles ketiga, Ya. adalah satu cara dan karakter ratu mengemban tugas kerajaan secara amanah dan istiqomah. Jadi dia tidak peduli, tapi dia tetap selalu dengan ketahan ujiannya. Saya sebut tahan uji karena hantamannya luar biasa. Baik dalam The Great Britain sendiri maupun di dalam waktu kejadian Brexit ya. Kemudian sekarang dan seterusnya. Dan apa yang akan dihadapi oleh Raja Charles III itu tantangan, atau saya sebut jujur saja, tantangan itu garis miring, artinya kesulitan. Itu tidak mudah dan akan beda. Kita sudah masuk ke dalam era yang beda. Ya. Sudah masuk era digital, kena pandemi lagi, dan akhirnya komplit sudah, sempurna sudah kita masuk ke dalam era dunia normal baru atau new normality yang banyak ditentang oleh warga Amerika dan Iran dan sebagainya, Indonesia juga. Tapi ternyata memang kita sudah masuk ke cuaca yang beda, ya, hawa yang beda. Jadi Sri Ratu ini keteguhannya, ketulusannya, kesetiaannya, dia menunjukkan ke dunia bahwa kesetiaan itu di atas segala-galanya. Banyak ratu-ratu atau raja yang sudah lengser menyerahkan kepada putra mahkotanya atau putri mahkotanya, tapi ratu ini terus sampai di sejarah yang terakhir, sampai akhir hayatnya, karena dia bersumpah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, terutama di hadapan gereja, karena dia adalah Ratu Inggris, adalah kepala gereja Inggris, the head of the Church of Anglican, the Church of England. Dan ini dia tunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa merubah tradisi ini, bukan karena tapi demi kesatuan, demi kerukunan, kedamaian. Sebab kalau kita nih
friksi ada di dalam rumah tangga kita sendiri di NKRI saat ini, Ya. suhunya memanas dan kita berantem di jalan demo seperti berapa tahun yang lalu di Sudirman. Itu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan sudah bilang kalau kita ribut terus setiap hari kita uang negara akan keluar sekian puluh miliar. Kalau ini diteruskan mau jadi apa? Gitu. Dan ini memang terjadi di Inggris juga. Ya banyak sekali benturan di dalam negerinya, di urusan domestiknya, di dalamnya. Tapi secara global dia juga menghadapi hantaman yang luar biasa pada saat ini khususnya. Jadi sebagai raja, dia harus melihat ibundanya sebagai tokoh panutan, suri toladan tentang kesetiaan. Itu nomor satu. Setia kita dengan NKRI, mereka juga setia. Apapun yang terjadi sedalam rumah tangga pun, dalam keluarga, tetap kita pertahankan walaupun hidup itu adalah perbedaan melulu. Perbedaan. Dan perbedaan bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk disandingkan. Jadi dia harus terus jalan, walaupun mungkin ya lebih berat gitu. Selama 70 tahun juga tidak mudah loh. Karena orang tua kita umur 80 saja sudah mengurangi kegiatan keluar rumah. Tapi Sri Ratu sampai 96 masih terus mengemban tugas ketemu sana, harus terus. Dan dengan kondisi fisik yang sangat kelelahan. Tapi demi kesetiaan, demi istiqomah, demi amanahnya mengemban tugas, dia lakukan. Dan ini contoh. Yang kedua adalah dia menunjukkan pada kita bahwa kita boleh berbeda dan berantem boleh. Tapi kita tetap harus hidup yang sama karena kita tinggal di satu rumah yang sama. Rumah ini namanya bumi. Jadi kalau kita habiskan dengan berkelahi, ya habislah. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Baik. Mas Hari, tadi disampaikan Mas Hari bahwa sekarang lagi persiapan untuk berangkat ke London. Jadi Anda diminta untuk ikut dalam prosesi nantinya, begitu ya Mas Hari ya? Ya, memang saya sudah diatur oleh 6 keluarga bangsawan yang dekat dengan saya sejak saya dibesarkan di sana. Dan saya sudah mengikuti perkembangan Sri Ratu pada saat beliau sudah tidak mengikuti kegiatan kerajaan lagi. Jadi saya harus mengikuti terus sampai tadi malam pun saya tidak tidur melihat kondisi yang begitu kritis dan akhirnya saya sudah siap. Maksudnya koper semuanya sudah siap. Jadi Anda dapat kabar terus nih ya berkaitan dengan kondisi terakhir dari Ratu Elizabeth II bahkan ketika kritis, begitu Mas Hari? Tadi malam sampai saya tidak tidur dari 6 keluarga seperti Lord Ashley Ponsonby, Sir Henry Philipson, Lady Martha Fortescue dan banyak lagi. Ya. Nah, jadi kalau nanti Anda berangkat ke London dan tiba di sana, itu perkiraan Anda apakah sudah diketahui itu akan ada semacam prosesi sedemikian rupa sampai kemudian apakah sudah diketahui juga kapan Ratu Elizabeth II akan dimakamkan, Mas Hari? Ya, sebenarnya itinerary-nya sudah dikirim ke saya, tapi saya belum membuka karena saya masih membereskan apa yang harus saya tinggalkan karena saya harus mengajar. Bahkan hari Minggu pun saya harus mengajar secara online dan juga memberikan kuliah di 11 universitas di Korea, di Jepang secara online. Jadi itu mesti saya siapkan juga, walaupun sekarang lebih gampang secara online, kita bisa berada di mana saja, kita bisa mengajar, kita bisa berbicara, berkomunikasi. Iya. Terbayang Anda harus segera berangkat kan ya, jadi persiapannya yang mau dibawa ke London dan yang akan ditinggalkan. Saya pikir saya bisa membuka itinerary-nya yang cukup tebal ini nanti di atas pesawat. Oh iya Mas Hari. Nah, selama Anda terus berhubungan baik dengan para bangsawan di Inggris, juga ketika dengan almarhumah Lady Diana begitu, apakah pernah ada kesempatan bertemu dengan Ratu Elizabeth II? Ya. Oh, yang pasti pada waktu saya dikabiskan atau diberi gelar istilahnya dalam bahasa Inggris knighted. Pasti harus bertemu dengan Sri Ratu. Yang kedua pada waktu Sri Ratu mengunjungi Indonesia tahun 74 kalau tidak salah. Ya. Oh, Anda ikut menjadi salah satu orang yang
Dan pasti diundang. diminta oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Ya, waktu itu Presiden Soeharto untuk ya, ikut mendampingi. Oh, betul. ya, Ada protokol kepala badan intelijen sampai kepada kepala rumah tangga waktu itu Bapak Yop Ave almarhum. ya. Anda mendapatkan gelar Sir ini berarti sebelum tahun 74, sebelum kunjungan Ratu. Sebetulnya sesudah Oh, kita mengalami musibah kebakaran yang hebat tahun 94 ya, tepatnya tahun 96 di London. Tapi dari kalangan istana di sini, pemerintah di sini mereka tahu kalau saya memang dekat dengan oh keluarga begitu. bangsawan di Inggris. Ya. Ya. Nah, waktu Jadi- kunjungan tahun 74 dari Ratu Elizabeth waktu itu sempat berbincang walaupun 1-2 kalimat begitu? Ini berdiri berjajar lalu menyambut beliau datang dengan memberi salam hormat. Ya, Ya. begitu. Caranya cuma sebentar karena yang antri yang berderet cukup banyak. Pasti, Baik pasti. menteri ya, Pada budayawan budaya. ya. Bagaimana pada waktu itu? Pada waktu Anda mendapatkan gelar Sir itu, Mas Hari. Nah, apakah Anda sekali lagi punya kesempatan untuk berdiri sangat dekat dengan Ratu Elizabeth II kan pada waktu itu? Ya, benar. Ada kesempatan untuk berbincang atau memang prosesinya sudah tinggal berjalan saja? Nah, ada 2 kali namanya state reception di St. Albert Hall pada waktu acara konser ya Philharmonic ya itu hadir. Tapi ya kita cuma berdiri berjajar kelamaan Ya, sedikit gitu dan beliau mengatakan terima kasih begitu aja. Kami juga memberi hormat dengan takzim. ya, ya. Dan acara-acara seperti inilah yang menjadi salah satu kewajiban dari anggota kerajaan Inggris, apalagi seorang Ratu Elizabeth yang banyak orang mengatakan inilah yang dipegang teguh. Sama seperti Mas Hari katakan bahwa Ratu Elizabeth ini memang memegang teguh secara amanah begitu. Saya Amanah pakai dan istilah. istiqomah. Ya, Dan amanah istiqomah. dan istiqomah satu paket itu. Ya, tadi. Tidak mungkin disebut amanah kalau tidak istiqomah atau Iya, sebaliknya. iya. Tadi dikatakan juga oleh Dino Patijalal, mantan Menteri Luar Negeri yang juga mempunyai karir diplomatik bahwa apa yang kita ambil nih mirip-mirip dengan Mas Hari Darsono kalau dari seorang Ratu Elizabeth. Dia hanya mementingkan nomor 1 itu adalah tugas-tugasnya sebagai Ratu Inggris. Nomor 2 tugasnya sebagai Ratu Inggris. Mungkin 3, 4, 5 dan lain-lain keluarga atau apa segala macam. Tapi tidak pernah dia meninggalkan tugasnya sebagai Ratu Inggris. Itulah yang sangat terasa ya. Dan ini sangat terasa juga bagi para bangsawan Inggris yang mungkin dekat dengan Mas Hari Darsono. Itu sangat melekat situasi seorang Ratu Elizabeth itu di mata mereka juga yang orang Inggris begitu atau bangsawan Inggris, Mas Hari. Ya, betul. Mereka hanya melihat Ratu Inggris sebagai satu suri toladan, tokoh panutan, bahkan kiblat. Jadi cara bagaimana mengemban tugas secara amanah dan istiqomah, saya katakan istiqomah karena sangat persisten, sangat gigih. Sekali, beliau tidak pernah tidak repot-repot untuk untuk berbahasa basi, misalkan ada masalah dalam keluarga beliau sendiri pada waktu Prince Charles ada konflik berat dengan almarhumah Putri Diana. Begitu ketemu dipanggil ya langsung tinggal pilih saja kalian mau terus atau mau berhenti. Jadi langsung orangnya very straightforward. Jadi itu untuk menyederhanakan dan meringankan beban sebagai ratu. Karena ratu bukan hanya seorang lambang, tapi juga seorang panutan. Bayangkan, Anda bisa lihat kejadian yang berat ya, dengan konflik berat dengan Northern Ireland, kemudian dengan Scotland, lalu Brexit dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat sekarang, ibu negara bisa menawar untuk acara-acara ini, beliau tidak perlu ikut. Kalau mau ikut boleh, tidak apa-apa. Kalau ratu tidak bisa begitu. Dia harus hadir karena ini adalah tanggung jawab
kerajaan. Iya. Walaupun usianya sudah sangat sangat uzur dan melelahkan sekali. Ibu kita saja umur 80 tahun sudah menghindari kegiatan-kegiatan di luar rumah, apalagi harus berpakaian. Tapi coba lihat Anda, mulai dari topi sampai sepatu terus dipakai. Dan sebagai di tradisi kerajaan Inggris, perempuan yang sudah ada usia itu pantang dipegang tangannya waktu naik mobil, naik kereta kencana yang harus naik tangga. Ya, tapi kalau di Asia, kalau tidak dipegangi, maka anak mantu suaminya akan kena umpatan marahan oleh masyarakat Asia. Kalau di Inggris tidak boleh. Saya ingat karena ibu saya juga beliau seorang profesor emeritus ya di psikiatri. 49 tahun mengajar di Sussex University. Itu pada waktu pas beliau masih hidup, terus dipegang oleh suster, dia berbalik. Ibu saya berbalik dan mendorong suster. Demikian juga pengemudi. Jadi tidak boleh karena ibu saya mungkin juga menganut didikan barat. Ya. Itu walaupun kami itu bangga sekali sebagai orang Indonesia karena ayahnya ibu saya atau kakek saya adalah aktivis atau salah satu pendiri dari Taman Siswa. Ya, Raden Mas Sujono. Jadi kami sangat Indonesia. Ya. Tapi mungkin ada kebanggaan khusus bagi seorang wanita yang berusia lanjut untuk tidak perlu dituntun atau dipegangi waktu naik kereta kencana, naik mobil, turun mobil, tidak. Bahkan suami ratu pun tidak. Ayah saya pun tidak. Kecuali kalau beliau panggil cucu, tolong pegang, nenek baru dipegang. Itu pun hampir tidak pernah untuk seorang Ratu Elizabeth. Iya. Jadi memang sangat tokoh yang sangat dibanggakan. Ya. Karena begitu ya, seorang perempuan yang tidak cengeng, yang tidak menawar tugas, boleh nggak ini diganti tugas lain, saya di rumah saja main sama cucu. Ibu negara manapun bisa begitu. Ya, terbayang. Tapi Sri Ratu ini tidak. Kami semua tahu, kami kenal dengan dekat. Iya. Nah, ini sisi-sisi ini yang baru kita mengerti juga dari Mas Hari Darsono. Memang ketika dia tampil di usia yang keberapa saja pada kesempatan tadi ada beberapa video yang kami tampilkan juga, memang tidak boleh dipegangi atau apa segala macam. Itu memang bagian dari tugasnya dan itu sudah mendarah daging dari ujung rambut sampai ujung kakinya seorang Ratu Elizabeth II, dia akan pegang itu sampai akhir hayatnya. Itulah yang kita lihat, bahkan 2 hari sebelum wafat masih memberikan pengesahan terhadap Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss yang baru. Ya, terbayang. Mas Hari Darsono, terima kasih cerita-cerita di balik layar Kerajaan Inggris di mana Anda sering berhubungan di sana sebagai seorang perancang adibusana. Selamat jalan, hati-hati di jalan, dan saya sih berharap mudah-mudahan nanti bisa ditelepon lagi waktu di London di kesempatan tertentu. Mungkin kita juga akan menyampaikan nanti kan laporannya berkaitan dengan pemakaman Ratu Elizabeth II. Boleh ya Mas Hari? Saya akan menemui koresponden Anda. Sebisanya, kalau saya bisa keluar dari kelompok. Ya, terima terbayang. kasih. Ya, Mas Hari terima kasih. Selamat bersiap-siap lagi. Selamat pagi. Sampai ketemu. Salam semuanya. Salam Nusantara. Ya, terima kasih. Itu tadi Sir Hari Darsono.